Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada subuh hari ini Allah masih berikan kita nikmat yang begitu besar, sehingga Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki tahun 2002. Sebelumnya kita 2025, ini tahun 2020. Hari cepat berlalu ya Bapak Ibu sekalian. Dan begitulah memang waktu itu cepat berlalu. Kata Imam Hasan al-Basri, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, innama anta ayyam. Sesungguhnya engkau itu hanyalah hari-hari. Idza dhahabat ba'duhu dhahabat ba'duka. Kalau sebagian daripada hari-hari itu pergi, sebagian dari engkau juga pergi. Kita ini kan hari-hari aja nih. 2055, 2026, wallahu a'lam sampai ke 2027 benar. Kehadiran jemaah sekalian, maka mudah-mudahan kita introspeksi diri dan mempersiapkan lagi kehidupan kita untuk yang akan datang, kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Kita persiapkan lagi sehingga kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga kita sekarang di bulan Rajab, Syahrul Muharram, salah satu daripada bulan Allah yang haram, Syahrul Haram Ar-Rajab, yaitu bulan-bulan haram. Apa maksudnya bulan haram, Pak? Bulan haram maksudnya bulan suci. Ada 4 bulan haram. Apa aja itu bulan haram? Ibu-ibu, bulan haram apaan? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Dari 1 tahun ini ada 4 bulan suci, yang memang dari sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, bulan-bulan ini sudah dimuliakan oleh bangsa Arab, yaitu Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Artinya apa? Artinya jemaah sekalian, sebagaimana tanah suci, bulan suci juga begitu. Barang siapa yang beribadah di bulan-bulan tersebut, maka ibadahnya dikali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala kita ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita buat maksiat, maksiatnya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di tanah suci di Mekah. Kalau kita ibadah di Masjidil Haram di Mekah, berkali lipat enggak pahalanya? Maksiat juga dosanya berkali lipat. Jadi jangan bukan hanya pahalanya yang kali lipat di situ, maksiatnya juga berkali lipat dosanya, karena kita berada di tanah haram. Karena itu jemaah sekalian, para sahabat itu berapa banyak di antara sahabat yang nggak mau tinggal di Mekah.
Umar bin Khattab tuh gak mau tinggal di Mekah. Iya haji, umrah, berangkat. Tapi kalau tinggal gak mau, kenapa? Takut kalau saya dosanya gak berkali lipat. Kalau kita sekarang malah pengen tinggal di Mekah, ya kan? Ya bagus kalau memang bisa konsekuen. Kita bisa ibadah di sana dengan maksimal, bagus. Ya, tapi naudzubillah min dzalik, kalau kita maksiat di situ, maka dosanya juga berkali lipat. Nah ini apalagi bulan Rajab, ya, ini bulan yang disucikan oleh Allah. Ya, ketika kita beramal ibadah di bulan ini, ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Karena itulah baginda Rasulullah SAW itu suka berpuasa di bulan Rajab, suka melakukan puasa di bulan Rajab. Dan hadirnya jemaah sekalian, bulan Rajab ini kata para ulama yaitu bulan mempersiapkan Ramadan. Ya. Kata para ulama, bulan Rajab ini disebut dengan bulan menanam. Ya, Rajab ini dengan bulan apa? Menanam. Sya'ban bulan menyemai, menyirami. Jadi kita nanamnya di Rajab, di Sya'ban kita mulai siram. Ramadan kita memetik. Ramadan kita memetik hasilnya. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Rajab, dia tidak akan pernah mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Karena itulah baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ya. Hadirin jemaah sekalian, jadi kita banyak ibadah di bulan Rajab ini. Kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Baik, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dalam Sirah Nabawiyah. Ya. Kita telah membahas tentang bagaimana bentuk iktidaan. Iktidaan itu intimidasi, ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah SAW. Dan orang yang paling keras, salah satu di antaranya yang paling keras memusuhi Rasulullah SAW adalah Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Siapa ini Abu Lahab? Paman Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab ini bukan hanya paman. Abu Lahab ini Abu Lahab ini paman Nabi, mantan besannya Nabi. Kita bakal bahas ya. Paman Nabi, mantan besannya Nabi. Jadi dulu anak Nabi, putri Nabi, 2 orang, bukan 1 kok. 2 orang putri Nabi dinikahkan dengan 2 orang putranya Abu Lahab. Ruqayyah dan Ummu Kulthum, putri Nabi, menikah dengan putranya Abu Lahab, namanya Utsbah dan Utaibah. Masya Allah. Dan bukan hanya itu, hadirin jemaah sekalian, Abu Lahab juga jiran, tetangga baginda Rasulullah. Jadi rumahnya Rasulullah tepat di sebelah rumahnya Abu Lahab. Tetangga benar. Tapi dialah orang yang paling sering menyakiti baginda Rasulullah SAW. Dan bahkan bukan hanya dia, hanya jemaah sekalian, istrinya Ummu Jamil binti Harb, ya, saudaranya Abu Sufyan, juga orang yang sering menyakiti Rasulullah SAW. Ya. Kenapa dia disebut dengan kalau dalam surah Al-Ahqaf, tabat jada abi lahab wa tabba aghna anhu maluhu wa ma kasabat sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Kenapa disebut dengan membawa kayu bakar? Hanya masukkan dikatakan bahwasanya dia ini sering meletakkan duri di jalan, di mana jalan yang dilewati oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah lewat, disebarkan duri.
kayu-kayu yang berduri biar Rasulullah terluka. Kadang-kadang katanya mereka bukan hanya itu. Kenapa disebut hammalatul hatab? Salah satu tafsirnya hammalatul hatab itu adalah orang yang suka menyebarkan fitnah untuk Rasulullah SAW. Ngomongin Nabi, ngejelekin Nabi, kemana jalan dia, selalu yang dia jelekin adalah Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya suaminya Abu Lahab, sampai istrinya, sampai anaknya, ponakan sepupu ya, jatuhnya sepupu Rasulullah dan mantan menantunya Rasulullah. Ya, pernah nikah dengan putri Rasulullah, namanya Utsbah. Namanya siapa? Utsbah. Atau kebalik antara dua, Utsbah atau Utaibah, salah satu di antaranya. Ini orang yang suka menyakiti Rasulullah. Pernah suatu saat Rasulullah lagi pegang, lagi jalan biasa, dia datang kepada Rasulullah, jenggot Rasul dipegang. Mantu Pak, menantu. Jenggot Rasul dipegang, hanya jamaah sekalian begini, dia bilang celaka engkau Muhammad. Maka Rasul ketika itu sangat marah, begitu marah. Dan Rasulullah SAW berdoa, mudah-mudahan Allah kirim salah satu dari tentara Allah untuk menghabisi engkau. Kama Rasulullah SAW. Doakan Rasulullah SAW seperti itu. Maka ketika Utsbah pergi ke Syam, dia pergi ke Syam, sudah berapa tahun tadi dia pergi ke Syam. Ketika dia pergi ke Syam, dia merasa kayak was-was gitu, takut nanti dimakan oleh serigala. Karena dia tahu mertuanya pernah berdoa untuk dia. Mertuanya pernah doa, ini nggak usah Nabi, mertua aja kan orang tua, sama seperti orang tua. Berdoa untuk sang menantu, tapi bukan doa yang baik, doa yang buruk, karena dia pernah menyakiti. Maka ketika itu karena dia takut, hanya jemaah sekalian, takutnya nanti doa Muhammad ini dikabulkan oleh Allah. Maka akhirnya dia tidur, dia tidur di tempat yang paling tinggi. Jadi misalnya mereka buat kemah gitu, ada dataran yang paling tinggi, yang di bawah-bawahnya teman-teman dia. Dia tempat yang paling atas, yang paling tinggi. Biar apa? Tidak dimakan hewan buas, makin takutnya dia. Tiba-tiba ada jemaah tengah malam benar datang harimau atau serigala. Yang dia makan bukan yang di bawah, tapi yang padahal dia sembunyi dia di atas biar nggak dimakan harimau. Ternyata yang dimakan adalah yang maka dia katakan Muhammad membunuhku, padahal dia sedang masih di Mekah. Sedangkan dia sudah di Syam, Muhammad di Mekah, tapi tetap Muhammad membunuhku. Maksudnya apa? Ada tentara Allah, yaitu singa atau harimau yang memakan beliau. Siapa namanya? Utsbah, anaknya Abu Lahab. Walhasil Abu Lahab kafir kepada Allah, istrinya kafir kepada Allah. Salah satu dia, tidak semuanya, tapi salah satu di antara anaknya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang sisanya masuk Islam. Anak-anak Abu Lahab sebagian masuk Islam. Hanya maskan bukan hanya Abu Lahab, tapi banyak orang-orang yang lain, termasuk tetangga-tetangga Rasulullah SAW. Orang-orang yang tinggal bersama Rasulullah, itu suka menyakiti Rasulullah SAW. Ada namanya tetangga Rasulullah. Wa kana nafar alladziina yu'dzuna Rasulullah SAW fi baitihi. Adalah orang-orang yang suka menyakiti Rasulullah di rumahnya. Ada tetangga Nabi, yaitu Abu Lahab, Hakam bin Abi As, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Adi bin Hamra, Ibnu Asda al-Hudzaili, wa kanu jiranahu. Orang-orang ini semuanya tetangga Rasulullah SAW. Lam yuslim minhum ahadun illa Hakam bin Abi As. Enggak ada satu pun yang masuk Islam di antara mereka kecuali satu orang, namanya Hakam bin Abi As. Nanti anak dia jadi khalifah, ini Marwan bin Hakam. Di zaman Daulah Bani Umayyah ada anaknya, namanya Marwan bin Hakam, itu nanti menjadi khalifah di dinasti Bani Umayyah setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi
Mereka ini hanya jamaah sekalian sering melemparkan kotoran di depan rumah Rasulullah SAW. Kadang mereka melemparkan kotoran, kadang mereka melemparkan sampah. Jadi sering mereka melemparkan sesuatu yang tidak. Kadang-kadang melemparkan kotoran unta di depan rumah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW keluar rumah, dilihat depan rumahnya sudah berantakan, banyak kotoran. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya Bani Abdi Manaf, ayyu jiwarin hadha, wahai Bani Abdi Manaf, tetangga bagaimana ini?" Karena dalam Islam kan harus menjaga hak-hak tetangga. Walaupun tetangga dan muslim, nggak boleh disakiti. Tetangga dan muslim nggak boleh disakiti. Bahkan baginda Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan tetangga, apa kata Rasulullah? Mazala Jibrilu yusini bil jari khaira hatta zanantu annahu saywarithuhu. Kata Rasulullah, selalu Jibril nasihatin aku untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi Jibril itu selalu nasihatin Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta zanantu annahu saywarithuhu, sampai aku pikir tetangga itu bakal dapat warisan. Jadi saking seringnya Jibril nasihatin Rasulullah, dipikir Rasulullah, dianggap Rasulullah, ini tetangga bakal dapat warisan. Padahal tetangga dapat warisan enggak? Enggak. Oh, kalau tetangga dapat warisan enak kan? Tinggal aja foto minta ya Pak. Doa cepat, mudah-mudahan tetangga saya cepat mati. Ya Allah. Kalau dia mati kita dapat warisan. Kami tetangga dapat warisan enggak? Tapi saking seringnya Jibril nasihatin Rasulullah, ketika itu Rasulullah berkata, hampir saja aku pikir tetangga itu bakal dapat warisan. Ini maksudnya apa? Takdir ya, saking pendekatan Rasulullah sama tetangga harus berbuat baik. Walaupun tetangganya non muslim nggak boleh disakiti. Maka hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tetangga Rasulullah tapi menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh-tokoh ini luar biasa. Ada lagi seorang hadirnya mas sekalian, namanya Umayyah ibnu Khalaf. Umayyah ibnu Khalaf. Siapa nih Umayyah? Ya, tuannya Bilal bin Rabah. Itu tuannya namanya siapa? Umayyah ibnu Khalaf, pemimpin Quraisy, orang tua, tokoh besar Quraisy zaman itu. Kalau dia melihat Rasulullah SAW, ya, hamazahu walam mazahu, ya, dia mengolok-olok dan mencaci maki Rasulullah SAW. Maka Allah turunkan satu surat Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah alladzina jama'a malam wa 'addada, yahsabu anna malahu. Jadi Umayyah bin Khalaf ini orang kaya raya, orang kaya raya. Maka ketika dia berkata, dia ngolok-olok Nabi, dia menghina Nabi seolah-olah hartanya ini bisa menyelamatkan dia, maka Allah berkata, wailul likulli humazatin lumazah, celakalah orang yang suka mengolok-olok. Al-humazah alladzi yasdumu rajulu 'alaniyah. Wal lumazah alladzi yu'ibun nas sirran wa yu'dhihim. Jadi al-humazah orang yang menghina di depan mukanya. Al-lumazah orang yang menghina di belakangnya. Enggak terang-terangan. Jadi dua-duanya dia, di depan Nabi dia jelek-jelek Nabi, di belakang Nabi juga dia jelek-jelekin. Maka Allah bilang, celakalah dia, wail. Celakalah dia, wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malahu wa 'addada. Yang dia ini mengumpulkan harta wa 'addada, dan menghitung-hitung hartanya, dia banyak hartanya, kaya raya. Yahsabu anna malahu akhlada, yang dia mengira bahwasanya hartanya ini akan kekal selamanya. Hartanya ini akan apa? Kekal selamanya. Jadi gitu ya. Umayyah ibn Khalaf, tuannya Bilal, nanti mati di perang Badar. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Tuannya, budaknya sendiri, dia dulu membunuh yang
yang memelihara dia, kemudian dia membunuh. Hadirin yang sekalian, saudaranya bukan hanya Umayyah, saudaranya Ubay bin Khalaf juga begitu. Hadirin yang sekalian, juga suka menyakiti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ubay bin Khalaf ini jelas-jelas dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yusalli," barang siapa yang di dunia ini nggak pernah sholat, dia nggak pernah sholat, maka dia nanti di neraka akan bersama dengan Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini kata Nabi. Barang siapa yang di dunia Muslim tapi nggak pernah sholat, nanti dia di neraka, kata Rasulullah, bersama dengan Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Para ulama bahas kenapa kok orang nggak sholat di nerakanya bersama dengan 4 orang ini, Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nah, Fir'aun, kita tahu siapa Fir'aun? Raja yang zalim di zaman siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun. Yang kedua, Qarun. Qarun orang kaya besar, adanya mas sekalian. Di zaman siapa? Nabi Musa juga. Nabi Musa juga Qarun. Yang dikatakan adanya mas sekalian, saking banyaknya harta Qarun, ya, dia itu kalau mau bawa itunya, kuncinya aja nggak cukup 10 orang bawa. Kunci gudangnya aja nih. Saking kayanya siapa kok? Qarun. Maka hanya maaf sekalian, nanti Allah tenggelamkan hartanya Qarun. Makanya sampai sekarang kalau kita ketemu harta, kita sebut apa? Harta Qarun. Yang kedua, Haman. Siapa Haman? Perdana menterinya Fir'aun. Ya, ini apa ya istilahnya, yang menjilat Fir'aun lah. Pokoknya, oh bapak hebat, pinter, asal bapak senang tuh. ABS. Itu adalah Fir'aun. Walaupun Fir'aun salah, enggak, bapak hebat, bapak ini. Nah, ini Haman namanya. Ya, perdana menterinya Fir'aun. Apapun pokoknya perintah Fir'aun dilakukan untuk apa? Cari muka. Nah, itu namanya Haman. Yang ketiga, Ubay bin Khalaf, ini di zaman Rasulullah SAW. Hanya maka dikatakan, ya kenapa Rasulullah memisalkan kalau orang nggak sholat bakal bersama dengan 4 orang ini? Ya. Maka kata para ulama dibahas, kalau orang nggak sholat dikarenakan kekuasaannya, orang berkuasa jadi pejabat, kemudian lupa sholat gara-gara jadi pejabat, jadi bupati, jadi gubernur, lupa sholat, dia nggak sholat, dia meninggalkan sholat, maka nanti di neraka bersama dengan Fir'aun. Ini tafsir para ulama terhadap hadis baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau para ulama, karena para ulama berkata, kalau dia disibukkan dengan hartanya, nggak sholat gara-gara disibukkan oleh hartanya, maka nanti di akhirat dia bersama dengan Qarun. Ya, karena Qarun dia masuk neraka karena harta. Kalau dia di dunia hanya mengatakan tidak sholat karena dikarenakan jabatannya, ya dia misalnya staf presiden atau dia staf menteri atau apa, dia sibuk, dia untuk ngurusin atasan dia sehingga dia lupa sholat, dia ninggalin sholat, dia maksiat kepada Allah, maka hatinya maafkan dia akan bersama dengan Haman. Tadi perdana menterinya Fir'aun. Dan kalau dia di dunia tidak sholat, meninggalkan sholat dikarenakan perdagangannya, dia akan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Dia akan bersama, karena Ubay bin Khalaf ini pedagang Quraisy. Umayyah kakaknya ini pedagang Quraisy, Ubay juga seorang pedagang Quraisy. Hadirin jamaah sekalian, suatu saat Ubay bin Khalaf ini, ketika baginda Rasulullah lewat, Ubay bin Khalaf berkata, "Ya Muhammad, aku telah menyiapkan kuda." Aku telah menyiapkan kuda. Kuda ini aku kasih makan dengan makanan yang baik setiap hari. Suatu saat aku akan membunuhmu menggunakan kuda tersebut. Di depan Nabi berkata begitu. Kata Rasulullah, bahkan akulah yang akan membunuh engkau. Ketika dia berkata begitu, dibalas oleh Rasulullah,
Bahkan nanti akulah yang akan membunuh engkau, kata Ubay bin Khalaf. Kata Rasulullah SAW kepada Ubay bin Khalaf. Hadirin sekalian, setelah itu ya permusuhan dia kepada Rasulullah terus. Begitu dia menyakiti Rasulullah, sering menyakiti Rasulullah, sampai suatu saat Rasulullah hijrah ya, ke Madinah. Terjadi perang Badar. Perang Badar. Ya. Siapa? Ubay bin Khalaf ikut, tapi tidak terbunuh dia di perang. Sampai terjadi perang Uhud. Ya, perang Badar saudaranya Umayyah bin Khalaf mati di perang Badar. Perang Uhud dia berangkat lagi untuk memerangi Rasulullah SAW. Maka ketika itu hadirin jemaah sekalian, baginda Rasulullah ya sudah mulai berkecamuknya peperangan. Rasulullah kan di atas bukit Uhud itu, di atas gunung, bukan di atas gunung maksudnya, berada di bagian atas di antara gunung Uhud. Hadirin jemaah sekalian, tiba-tiba Ubay bin Khalaf melihat Rasulullah. Dari jauh dia menggunakan kuda itu yang dia katakan tadi, nanti dengan kuda ini aku akan membunuh engkau. Datang hanya bahkan Ubay bin Khalaf pakai kuda, pakai pakai pedang, pakai panah yang dia siapkan untuk membunuh Rasulullah SAW. Dengan cepat dia mendekati Rasulullah. Orang-orang sahabat melihat ketika itu Ubay bin Khalaf mendekati Rasulullah. Sahabat-sahabat ingin melindungi Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan, biarkan dia mendekat. Jadi dijamin aja mana Nabi. Jalan dia sudah mendekat kepada Rasulullah, sudah dekat hadirin jemaah sekalian, sudah kira-kira Rasulullah bisa menombak dia. Rasulullah ambil satu tombak. Ketika dia mendekat ini dilempar oleh Rasulullah SAW tombak tersebut hadirin jemaah sekalian, kena pelipisnya Ubay. Jadi nggak kena langsung dada, cuman kena apa? Pelipis doang. Luka Ubay bin Khalaf. Termental dia dari kudanya. Kemudian dia teriak-teriak, Muhammad telah membunuhku, Muhammad telah membunuhku. Padahal kena cuma pelipis. Tapi dia teriak-teriak kayak orang mau mati. Muhammad telah membunuhku, Muhammad telah membunuhku, Muhammad telah membunuhku. Ketakutan dia, merinding, gemeter. Sampai Abu Sufyan berkata, wahai Ubay, kau ini nggak kena apa-apa, cuma kena pelipis doang. Muhammad nggak membunuh engkau. Kata Ubay, wahai Abu Sufyan, dulu waktu di Mekah Muhammad pernah ngomong sama saya, engkau kata Muhammad, bahkan akulah yang akan membunuh engkau. Demi Allah, kata Ubay bin Khalaf, ketika dia berkata seperti itu, aku yakin Muhammad suatu saat pasti akan membunuh aku. Dua nih Pak, orang kafir nih Pak, tapi dengan perkataan Rasulullah percaya dia. Walaupun dia tetap kafir, karena kesombongan dia tetap kafir, tapi dia percaya sama Nabi. Waktu Nabi berkata begitu, dia katakan, saya percaya pasti Muhammad akan membunuhku. Andaikan ketika itu dia cuma ngeludah saya, pasti mungkin saya akan mati. Kata Ubay bin Khalaf. Ini percayanya orang kafir kepada Rasulullah. Lah kita orang Muslim. Kita orang Muslim. Berapa banyak orang Muslim ini nggak percaya sama perkataan Rasulullah SAW. Nggak percaya Nabi SAW. Nabi SAW katakan, ya, sholat ya, berjamaah di masjid pahalanya 20 derajat lebih baik daripada sholat sendirian di rumah. Ya. Sekarang saya tanya, banyakkan yang sholat di masjid atau banyakkan yang sholat di rumah? Padahal Nabi berkata, sholat di masjid 27. Masya Allah. Jadi kenapa? Karena kita nggak percaya, karena lemah iman kita hari ini. Ya, kita hari ini lemah iman. Perkataan Nabi kita anggap ya itu kan sunnah aja. Orang itu ini bedanya kita sama sahabat dulu. Ya, kalau kita bukan hukumnya sunnah aja. Kalau sahabat dulu enggak Pak. Ada zaman namanya sunnah, oh ini sunnah, itu sesuatu yang agung. Kalau kita sekarang kebalik, oh cuma sunnah. Ini bahasanya aja sunnahnya beda. Kalau kita sekarang bilang, oh cuma sunnah. Kalau Rasulullah, para sahabat enggak, oh ini sunnah, sesuatu yang agung menurut mereka. Maka mereka akan berusaha mengamalkan sunnah Rasul. Bahkan mereka mengatakan, kalau kami nggak amalin sunnah, kami rugi. Nah, ini harus kita, memang benar secara fikih
Sunnah itu kalau kita lakukan kita dapat pahala. Kalau tidak kita lakukan tidak apa-apa. Benar secara ilmu fikih seperti itu. Kalau kita nggak lakukan kita nggak dosa. Tapi hadanya maaf sekalian, kita harus rubah ini untuk kita pribadi. Bukan kita rubah ilmu fikihnya, tapi untuk kita pribadi kita rugi. Kalau kita lakukan kita dapat pahala yang besar. Kalau kita tinggalkan kita rugi. Kita rugi. Karena itu sunnah sesuatu yang sangat besar. Sahabat itu Pak, waduh, kalau namanya sunnah Rasul dipegang erat-erat, nggak mau mereka tinggalkan. Ini sunnah baginda Rasulullah SAW. Dalam hal sekecil apapun. Contoh misalnya siwak. Tahu siwak? Kayu siwak. Itu sunnah yang nggak pernah ditinggalkan Nabi. Nah, itu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak li kulli shalah." Andaikan aku tidak ingin memberatkan umatku, akan aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap sebelum sholat. Sunnah itu pakai siwak sebelum sholat. Sunnah Rasulullah SAW. Dulu waktu saya di Padang, saya ke Padang, bersamai Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram yang datang ke Indonesia. Siapa itu? Barang siapa satu yang barang? Bukan satu lagi yang barang naik. Mungkin salah satunya, lupa saya namanya. Bukan Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi kalau salah. Beliau datang ke Indonesia, ke Padang waktu itu. Beliau khutbah Jumat di Padang. Khutbah Jumat, jadi kita menemani. Itu Pak, di atas mimbar, di tangan mimbar itu, sebelum khutbah dia pakai siwak. Ini kalau khutbah khotib lokal aja banyak diprotes orang nih, pasti dalam hati saya nih. Kalau khotib yang lokal itu pasti banyak diprotes orang. Alhamdulillah Imam Masjidil Haram, siapa yang mau protes? Pakai siwak begini depan umum, depan rame. Kata-kata ini memang sunnah Nabi. Sholat pakai siwak, kata Rasulullah SAW. Kalau nggak salah, pahalanya 700 kali lipat daripada sholat tanpa siwak. Jadi, urusan siwak aja ini urusan besar ternyata bagi para sahabat. Pokoknya sahabat tuh sungguh-sungguh menggunakan. Karena Nabi itu orang yang paling suka menggunakan siwak. Sampai mau meninggal aja sakit nih, Nabi kayak nyari-nyari. Aisyah tahu, ya Rasulullah, engkau jadi siwak? Iya. Rasul paling suka menggunakan siwak. Maka Aisyah cari, adiknya suruh perintahkan cari siwak, dia ambil siwak, dipakai Rasulullah. Itu Rasulullah tuh. Dan banyak manfaatnya siwak yang mencerdaskan otak, membuat harum mulut, dan yang lainnya. Jadi siapa tadi? Ubay bin Khalaf, dia kafir, tapi ketika Nabi berkata dia percaya. Kita sekarang beriman, tapi ketika Nabi berbicara kita pura-pura nggak tahu. Na'udzubillah. Jadi ini Ubay bin Khalaf. Dan banyak hatinya mas sekalian, selain daripada mereka semua ada yang paling sangat keras memusuhi Rasulullah, namanya adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini bukan paman Nabi. Kalau Abu Lahab paman Nabi, ya, kalau Abu Jahal bukan. Hatinya mas sekalian dikatakan di sini. Wa kana Abu Jahal yaji'u ahyanan ila Rasulullah SAW yasma'u minhul Qur'an. Abu Jahal itu sering datang mengendap-endap ke rumah Rasulullah untuk apa? Yasma'u minhul Qur'an, mendengarkan Al-Qur'annya Rasulullah SAW. Ya Masya Allah, ya, memang orang-orang Quraisy itu gak mau masuk Islam. Ya, tokoh-tokohnya ini gak mau masuk karena gengsi. Hati kecilnya sebenarnya tertarik dengan Islam, tapi gengsi mereka gak mau. Abu Jahal itu begitu. Pada suatu saat Abu Jahal itu hadirin sekalian kedapatan ke rumah Rasulullah dalam rangka mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah. Jadi misalnya ini rumah Rasulullah, Abu Jahal pernah malam-malam pergi ke rumah Rasulullah, ke belakang rumah Rasulullah. Ngapain? Dengerin bacaan Al-Quran Rasulullah. Dia dengerin, sudah selesai dia pergi. Ternyata ketika dia dengerin ini, yang di sebelah sini sama di sebelah sini ada orang lain. Satu Abu Sufyan, satu lagi lupa saya siapa namanya. Ada dua orang.
Ketika Abu Jahal pergi meninggalkan rumah Rasulullah, ternyata ketemu dengan dua orang ini. Apa namanya istilahnya itu? Tangkap basah. Ya, tangkap basah. Loh, Abu Jahal ente ngapain gitu ya kalau bahasa kita. Ente ngapain? Kata Abu Jahal, saya lagi mendengarkan bacaan Al-Quran Muhammad. Ini bacaan Al-Quran Muhammad. Kata Abu Jahal, tobat tolong. Ya, rahasiakan pertemuan kita malam ini. Jangan ngomong-ngomong, ini gengsi saya. Ya, nama baik saya hancur kalau saya ketahuan. Kata siapa? Abu? Diam-diam. Ya, kita jangan ngomong-ngomong, pokoknya bubar. Besok saya janji gak bakal kesini lagi. Kata Abu Jahal. Ternyata hadirin jemaah sekalian, besoknya Abu Jahal pergi lagi. Mendengarkan bacaan Al-Quran, Rasulullah dengerin lagi, keenakan. Dia pergi, ketemu lagi sama dua orang ini. Mana tuh kisahnya? Ketemu lagi, Abu Jahal, kok ente ada lagi? Ya terakhir, jangan gitu, pokoknya kita jangan ngomong-ngomong. Bahaya. Ya, ini kredibilitas saya nih ditaruhkan ya kalau bahasa kita sekarang gitu. Oke. Besoknya Abu Jahal datang lagi. 3 kali datang berturut-turut. Pas pulang ketangkap lagi. Akhirnya dua orang ini bertanya Abu Jahal, kita ngelihat ente setiap hari mendengarkan bacaan Al-Quran Muhammad, berarti ente tertarik dengan bacaan Al-Quran Muhammad. Kenapa engkau nggak masuk Islam aja? Kata dua orang ini kepada siapa? Kepada Abu Jahal. Hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala. Ini jawaban Abu Jahal nih, unik. Kata Abu Jahal, wahai saudaraku, kami dulu, jadi keluarga kami yaitu Bani Makhzum, ya, nama keluarga Abu Jahal itu namanya Bani Makhzum. Keluarga kami ini dengan keluarga Bani Hashim, keluarga Rasulullah itu Bani Hashim. Ya, antara Bani Makhzum sama Bani Hashim, Bani Hashim dari zaman dulu itu bersaing. Kalau Bani Hashim ngasih makan orang haji, kami Bani Makhzum harus ngasih makan orang haji. Kalau Bani Makhzum melakukan kebaikan apapun, kalau Bani Hashim keluarga Nabi melakukan kebaikan apapun, kami Bani Makhzum akan juga melakukan kebaikan apapun. Jadi pokoknya ini dua keluarga saling bersaing antara keluarga Abu Jahal Bani Makhzum dan keluarga Rasulullah Bani Hashim. Tapi kata Abu Jahal, sekarang ada salah seorang di antara Bani Hashim yang mengaku Nabi. Dia mengaku Nabi, yaitu Rasulullah SAW. Masa kami mau mengaku Nabi juga? Gak mungkin itu. Masa dia Nabi, kamu ngaku Nabi juga? Gak mungkin. Maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi lihatnya masa nggak mau masuk Islamnya Abu Jahal bukan karena nggak mengakui Islam itu benar, bukan, karena gengsi keluarga doang. Karena gengsi, dia gengsi. Masa ada Hashim Nabi kami mau ngaku Nabi, nggak mungkin. Maka untuk bersaing dengan Nabi SAW, saya akan perangi dakwah Rasulullah SAW. Sebisa mungkin saya akan halangi dakwah Rasulullah SAW. Ini Abu Jahal. Ya Allah, akhirnya Abu Jahal kekal abadi selamanya di neraka Allah. Kekal abadi selamanya di neraka Allah karena permusuhan dia kepada Rasulullah SAW. Ini coba ada jemaah sekalian, Abu Jahal, tapi coba sekalian, Abu Jahal yang sekafir-kafirnya Abu Jahal nggak berani mengaku Nabi. Iya kan, nggak berani mengaku Nabi. Wah, ada Bani Hashim kan sebelumnya kalau ada kebaikan, kami harus melakukan kebaikan. Bani Hashim berbuat baik, ngasih makan, kami juga ngasih makan. Bani Hashim berbuat ini, kami juga berbuat ini. Bani Hashim, pokoknya semua perbuatan Bani Hashim, Bani Makhzum harus lakukan juga, karena persaingan antar keluarga. Bani Hashim ngaku Nabi, dia bilang kami nggak mungkin ngaku Nabi juga. Sekafir-kafirnya Abu Jahal nggak mau ngaku. Di Indonesia ada yang ngaku Nabi. Bukan hanya ngaku Nabi, Pak, ngaku malaikat Jibril. Masih ingat nggak? Lihat ya, zaman sudah meninggal. Nggak tahu masuk hidayah kan? Masuk Islam nggak?
Nggak tahu namanya ya. Ya Allah. Jibril yang ditangkap, nabinya muncul, Musaddiq. Musaddiq. Ya Allah, aneh-aneh ya. Yang anehnya kok ada yang ngikutin gitu. Ada yang ngikutin. Jadi Indonesia ini, Bu, Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita dakwahin pasti ada yang ngikutin. Kalau orang pede dan berani berdakwah mengajak kepada kebatilan, ngajak dia jadi nabi, ada yang ngikutin. Masa kita dakwah kepada kebenaran nggak berani? Dakwah kebatilan aja orang berani. Maka kita dakwah kebenaran harus lebih berani. Ngaku nabi, ngaku malaikat Jibril, ngaku apa namanya? Bahkan katanya kan kalau ceramahnya Satire itu ada yang agama Jawa Sunda katanya. Agama Jasun, agama apa? Jawa Sunda, di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ya, ada agama Jasun Jawa Sunda. Nama nabinya Tasikun. Dan Satire, gimana sholawatnya itu? Kagak enak banget kalau suruh sholawat begitu. Kalau salat kepada Rasulullah kan enak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, ini Allahumma sholli ala Tasikun. Enggak enak. Na'udzubillahi. Jadi ini ada juga di Jambi pernah nabi dari kalangan perempuan. Ada perempuan ngaku nabi di Jambi. Pakai dalil. Kan dalam Al-Quran ada istilahnya Nabi Muhammad itu khatimun nabiyyin, penutup para nabi. Maka saya ini khatimatun nabi. Pakai tak marbutah. Kalau tak marbutah berarti dia perempuan. Kalau Nabi Muhammad itu penutup nabi dari kalangan laki-laki, kalau saya penutup nabi dari kalangan perempuan. Ya. Dan ada yang ikutin? Ada. Zaman dulu viral naik haji ke Kerinci. Ya, viral zaman tahun 80-an ya. Ada aliran apa sekte apa gitu. Naik haji nggak perlu ke Mekah, ke Gunung Kerinci. Di Jambi. Dan ada yang ikutin. Siapa? Kalau Sumatera Barat itu Kesir Burhanuddin. Itu ya? Iya, itu mungkin. Saya masih kecil, pernah dengar dulu. Katanya ke Gunung Kerinci kan? Iya, tidak. Makanya aneh-aneh. Jadi Abu Jahal tuh, sekapir-kapirnya Abu Jahal nggak berani begitu, ya, nggak berani mengaku nabi. Nah, kita sekarang, walaupun nanti setelah itu ada di Arab namanya Musailamah Al-Kadzdzab, ya, beliau yang dibunuh oleh siapa namanya, salah seorang budak ya, yang membunuh Hamzah bin Abdul Thalib. Baik. Hadirin yang maha rahmat subhanahu wa ta'ala, Abu Jahal juga begitu, orang yang sangat sering menyakiti baginda Rasulullah SAW, ya, melemparkan Rasulullah SAW kotoran, mau melempar Rasul dengan batu, ya, kemudian pernah juga memukul Rasulullah SAW, ya, Abu Jahal, ya, dan mati nanti ketika perang Badar. Hadirin yang sekalian. Nah, maka ada jemaah sekalian, tapi baginda Rasulullah SAW ketika itu, karena sahabat-sahabat diintimidasi, Rasulullah juga diintimidasi, walaupun mereka tidak berani menyakiti Rasul dengan keras, ya, nggak berani. Ya, paling itu aja, melempar kotoran, ya, tapi lagi sholat. Ya. Karena kenapa? Rasulullah didukung oleh keluarganya, Bani Hashim, dan didukung oleh pamannya siapa? Abu Thalib. Ya. Kuat sekali Abu Thalib dalam mendukung Rasulullah SAW. Maka akhirnya ada jamaah sekalian, maka Rasulullah SAW ketika itu membuat markas dakwah, ya, untuk membina para sahabat yang baru-baru ini, yang baru-baru masuk Islam ini, ya, maka Rasulullah harus membuat tempat pembinaannya yang aman, tidak diganggu oleh orang-orang kafir keras. Kalau buat di Masjidil Haram pasti diganggu, ya, pernah kejadian sebelumnya. Ya. Maka di mana Rasulullah mencari tempat yang aman sehingga Rasulullah bisa berdakwah, mendidik sahabat-sahabat awal ini, tapi mereka aman daripada gangguan orang-orang kafir Quraisy. Maka dicarilah salah seorang rumah sahabat, ya, yang
masuk Islam pertama namanya adalah Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka itulah disebut dengan Darul Arqam. Ya. Darul Arqam ya, rumahnya Arqam. Ini pusat kaderisasi awal Rasulullah di Mekah. Ya, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu pusat kaderisasi Rasulullah. Nah, sekarang kalau kita lihat Muhammadiyah ya. Muhammadiyah nama pembinaannya adalah Darul Arqam. Baitul Arqam atau Darul Arqam Muhammadiyah? Baitul Arqam. Masjid juga ya. Masjid Darul Arqam. Ini mengambil nama daripada tempat pembinaan Rasulullah kepada para sahabat awal, Darul Arqam. Di Malaysia ada juga. Pernah dengar nggak Al-Arqam? Tapi itu agak menyimpang ya, ajarannya menyimpang. Abuya siapa itu yang di Malaysia? Yang kemarin itu film Walid itu. Tahu ya, ibu-ibu tahu film Walid yang viral? Ya, itu katanya itu nyinggung ini kelompok ini Al-Arqam. Tapi sekarang sudah diberantas, di Malaysia dilarang. Di Indonesia masih ada. Nah, itu hebatnya Indonesia. Di Malaysia sudah dilarang, di Indonesia masih ada. Tapi dia berubah nama. Kalau nggak salah namanya Global Ikhwan. Global Ikhwan. Nah, itu namanya dulunya Darul Arqam, berubah sekarang jadi Global Ikhwan. Nah, ini pusat perbinaan Rasulullah pertama kali. Hadirnya mangan dan cerdasnya Rasulullah, pintarnya Rasulullah. Rasulullah SAW mencari rumah sahabat, ya, rumah Al-Arqam bin Arqam ini, yang mana sahabat Arqam bin Abil Arqam ini adalah rumahnya di perkampungan Bani Makhzum. Tadi yang kita bicarakan, Bani Makhzum adalah kabilahnya siapa? Abu Jahal. Jadi musuh utama Rasulullah. Di Bani Makhzum ini sangat kabilah yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Pusat dakwahnya di situ, di Bani Makhzum. Untuk apa? Karena terkadang ada jemaah sekalian, tempat yang paling aman itu adalah tempat yang paling tidak dikira oleh mereka, oleh musuh. Mereka juga nggak nyangka bahwasanya di situ tempat para sahabat berkumpul, karena di sini pusatnya komplek Bani Makhzum, kompleknya Abu Jahal. Dibuat Rasulullah di situ, di Bukit Sofa, ya, di Bukit Sofa, di antara Bukit Sofa, ya, disitulah tempat Darul Arqam, rumahnya sahabat Arqam bin Abi Arqam radhiyallahu taala. Baik, hadirin jemaah sekalian. Ustaz, bagaimana perlakuan Abu Lahab terhadap Nabi sebelum Nabi diutus menjadi Rasul? Baik. Ya, Abu Lahab sebelum Nabi SAW diutus menjadi Rasul itu baik. Ya, dia memusuhi Nabi ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, itu aja. Kalau sebelumnya baik, sebelumnya baik. Bahkan kan kisah dalam Sahih Bukhari, ya, Abu Lahab itu membebaskan budaknya ketika dia mendengar Aminah melahirkan Rasulullah SAW. Jadi orang yang pertama kali menyusui Rasulullah namanya Thuwaibah, budak Maula Abu Lahab, Thuwaibah. Jadi Thuwaibah ini dia membantu persalinan Aminah, istri ibunya Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah lahir, Thuwaibah kemudian menghampiri menghampiri Abu Lahab, kasih tahu, wahai Abu Lahab, ponakan kamu telah lahir. Ponakan kamu telah lahir. Maka saking bahagianya Abu Lahab, ya, si Thuwaibah ini kemudian dikatakan, wahai Thuwaibah, mulai hari ini engkau bebas. Ya, dibebaskan dari budak, dikasih hadiah oleh Abu Lahab, engkau bebas jadi budak. Karena kenapa? Karena dia senang dengan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi sebelumnya itu, sebelum Abu Lahab ini, sebelum baginda Rasulullah diutus menjadi Nabi, Abu Lahab itu baik-baik saja. Dia menjadi musuh Nabi ketika Rasulullah kemudian berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Apakah diperbolehkan mengucapkan selamat tahun baru Masehi?
Dan apakah Nabi merayakan dan atau mengucapkan selamat tahun baru Hijriah? Nanti jamaah sekalian, ya tahun baru Masehi nggak ada lah di zaman Nabi. Ya, tahun baru yang tidak dipakai itu. Para sahabat itu menggunakan tahun Hijriah. Walaupun di zaman Nabi belum ada tahun. Tahun itu baru ada di zaman siapa? Umar bin Khattab. Tahun itu baru ada di zaman Umar. Zaman Nabi nggak ada tahun. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 itu nggak ada. Jadi nggak mungkin Nabi merayakan, nggak mungkin. Karena tahunnya aja belum ada. Tapi kalau kita sekarang misalnya merayakan tahun Hijriah, kalau Masehi nggak usah lah, itu kan apa namanya urusan orang-orang selain Islam itu, apalagi pakai kembang api yang mubazir. Hari ini saudara-saudara kita di Sumatera sedang kesulitan, lebih baik kita bantu mereka, itu lebih manfaat. Ada jamaah sekalian. Tapi kalau tahun baru Hijriah gimana? Kalau dengan cara yang baik, boleh-boleh aja. Misalnya berkumpul di masjid, kemudian dengar kajian, boleh-boleh aja. Berkumpul di masjid, kita doa ya untuk menyambut tahun baru Hijriah, ya misalnya. Ya selama bentuk acara seperti tapi kalau sudah berkumpul laki perempuan, kemudian tanpa hijab dan yang lainnya, kemudian katanya mas sekalian, apalagi dalamnya ada maksiat, ya nggak boleh. Ya, mau tahun baru Hijriah, apalagi tahun baru Masehi nggak boleh. Jadi dan Nabi SAW zaman Nabi nggak ada tahun, belum di zaman itu belum ada tahun. Tahun itu baru ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tapi kalau di situ dibuat muhasabah, misalnya kita kumpul muhasabah tahun ini apa yang kita lakukan, bagaimana mempersiapkan tahun yang akan datang, khususnya di bulan Hijriah, ya insya Allah nggak ada masalah. Ketika bagaimana menyikapi hadis palsu, ya hadis palsu nggak boleh dipakai kalau hadisnya palsu. Kalau memang palsu, cuma masalahnya kita tahu nggak itu palsu atau bukan. Jangan-jangan kita cuma dengar-dengar doang, nggak tahu palsu atau bukan. Kalau tadi hadis Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, hadis palsu bukan? Hadis itu hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Siapa yang bilang hadis palsu itu? Itu hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi. Banyak ulama yang meriwayatkan hadis itu. Kalau ada yang mengatakan dhaif sebagian, tidak semuanya. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan. Perbedaan pendapat apa? Ulama masalah itu banyak yang berbeda. Siapa yang mengatakan dhaif? Bukan yang mengatakan dhaifnya siapa? Sebagiannya siapa? Jadi kadang kita ini nggak pernah belajar hadis, koleksi hadis Pak. Jadi gini, kalau hadis jadi gini, oke. Satu. Hadisnya mas kalian Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya kutip perkataan Imam Nawawi, bukan perkataan saya, oke? Perkataan Imam Nawawi. Buka Muqaddimah Arba'in Nawawi. Oke? Buka Muqaddimah Arba'in Nawawi. Di situ ada perkataan Imam Nawawi. Ini bukan perkataan saya. Kalau mau protes Imam Nawawi. Imam Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Majmu' Syarhul Muhadzab yang 30 jilid lebih. Kemudian kitab Minhaj ala Sahih Muslim yang seluruh dunia mengakui keilmuan beliau. Oke? Apa kata Imam Nawawi? Ketika menjelaskan ada hadis, ya, barang siapa yang menulis hadis 40 hadis di dalam agama, ya, maka dia akan bersama dengan para ulama di surga. Ada hadis seperti itu Pak. Itu yang menyebabkan para ulama banyak menulis hadis arba'in. Jadi hadis arba'in itu bukan hanya kalangan Imam Nawawi saja. Dari sebelumnya banyak. Arba'in fil usuluddin, arba'in fil jihad, arba'in macam-macam. Ya. Nah Imam Nawawi nulis kitab arba'in. Tapi apa kata mengikuti sunnah para ulama zaman terdahulu. Dan apa kata Imam Nawawi mengenai hadis ini? Hadis ini disepakati oleh seluruh ulama, hadisnya dhaif. Barang siapa yang nulis hadis 40 hadis, ya, maka dia akan bersama dengan para ulama di surga. Oke? Ya. Kata Imam Nawawi, hadis ini semua ulama hadis
sepakat hadis ini hukumnya dhaif. Oke? Tapi apa? Dikutip setelah itu kata Imam Nawawi. Nah makanya nih kadang orang baca Arba'in Nawawi nggak baca Muqaddimah. Apa kata Imam Nawawi? Walaqad ittafaqal ulama ala jawazil a'malil ahadits dhaifah fi fadailil a'mal. Buka Muqaddimah Arba'in Nawawi, buka kitab itu. Saya ada kitabnya, cuma saya di rumah. Semua ulama sepakat. Ini kata Imam Nawawi, oke? Semua ulama sepakat boleh melakukan hadis dhaif di dalam fadilah amal. Jadi hadis dhaif itu berbeda dengan hadis palsu. Kalau hadis dhaif itu masih hadis, Pak. Kalau hadis palsu baru nggak boleh. Hadis palsu itu apa? Hadis maudhu yang memang nggak ada hadisnya. Nabi nggak berkata begitu. Ada orang berkata begitu. Itu namanya hadis. Kalau hadis dhaif ini masih hadis, para ulama berbeda pendapat. Terkadang di antara ulama itu berkaitan dengan hadis dhaif ini berbeda pendapat. Contoh misalnya Imam Bukhari punya standar yang berat. Nanti Imam Muslim di bawahnya nggak lagi punya standar yang berat. Itu yang disebut dengan hadis dhaif. Jadi hadis dhaif bukan berarti harus ditinggalkan, tidak. Dan tidak ada satupun ulama ahlu sunnah wal jamaah dari zaman dulu sampai hari ini yang meninggalkan hadis dhaif. Hadis dhaif itu dipakai. Yang tidak boleh hadis dhaif dipakai dalam penentuan hukum, nggak boleh. Kalaupun dipakai, ada hadis yang lain yang menguatkan dia. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tidak mesti hadisnya dhaif buang. Nggak ada ulama. Buka riwayat ini, saya pernah ikut daurah seorang ulama ahli hadis dari Sudan. Dia bicara tentang pentingnya hadis dhaif. Apa dia katakan tentang hadis dhaif? Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, ya kitab Tirmidzi. Apa kata Imam Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi? Ketika mengkritisi sebuah hadis, apa kata beliau? Ada jelas-jelas dalam buka kitab Sunan Tirmidzi. Kalau bisa bacanya. Kata beliau apa? Karena nggak ada terjemahnya. Ya kata Imam Tirmidzi, hadza hadisun dhaifun walakin yu'malu bih. Hadis ini dhaif tapi dilakukan, diamalkan oleh para ulama. Jadi hadis dhaif bukan berarti harus ditinggalkan. Hadis dhaif itu untuk fadilah amal boleh. Fadilah amal tahu kayak tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu hadisnya dhaif. Saya tidak bilang ini hadis semua ulama mengatakan dhaif, sebagian ulama ada yang mengatakan hasan. Jadi hadis dhaif itu kalau sudah dikumpulkan hadis, riwayatnya yang ini dhaif. Nanti ada riwayat yang lain dhaif, riwayat yang lain dhaif. Dikumpul-kumpulin jadi banyak, maka naik derajat dia menjadi hasan. Kalau hasan boleh dilakukan. Nah, jadi tidak serta-merta. Makanya hadirin jamaah sekalian, yang suka saya kritik salah satunya di mana-mana. Ngaji fikih melalui kitab hadis bahaya. Ya, ngaji fikih melalui kitab hadis itu bahaya. Karena kita belum levelnya sampai di situ. Level kita nggak ngerti usul. Ada yang belajar usul fikih di sini. Ada yang belajar ilmu hadis di sini. Ada yang belajar ilmu mustalahul hadis di sini. Belajar. Hadis itu harus ketika membaca hadis itu harus dibaca semua. Hadis yang berkaitan dengan ini mana aja. Kadang kalau kita buka Bulughul Maram misalnya, hadis pertama nggak mengatakan boleh, hadis kedua mengatakan nggak boleh. Nah gimana kita mengumpulkannya? Kita nggak ngerti. Dan hadis itu bukan main kayak kita, ini lebih kuat, bukan begitu. Itu bukan metode para ulama. Metode para ulama itu digabung. Gimana cara menggabungkan hadis itu? Maka banyak saya ngelihat orang yang belajar fikih melalui kitab hadis, fatwanya nganeh. Contoh, ini yang paling sering. Sebentar lagi Ramadan, oke? Nah, ini sebentar lagi Ramadan. Ada ustadz dengan jelas-jelas mengatakan sudah azan subuh masih boleh minum, banyak kan? Ada sebagian ustadz mengatakan sudah azan, gimana ustadz kalau kita sudah azan subuh masih sahur? Lanjutkan aja kata ustadz, karena ada hadisnya. Barang siapa yang sedang makan mendengar azan, maka lanjutkan makanannya. Ada hadisnya, benar ada hadisnya. Tapi banyak orang nggak paham bagaimana penjelasan para ulama mengenai hadis ini. Kata para ulama yang dimaksud dengan hadis ini bukan
bukan hadis azan kedua, tapi azan pertama. Karena di zaman Nabi itu 2 kali azan. Azan pertama azan Abdullah bin Maktum, azan kedua azan Bilal. Maksud hadis ini azan yang pertama. Kita di Indonesia jarang ada 2 kali azan, kecuali di Saudi. Azan pertama. Iya, azan pertama kan kalau kita di Saudi, kalau kita umroh ada 2 kali azan. Nah, itu azan pertama. Kalau kita makan lagi azan pertama boleh. Kayak kita waktu imsak deh. Nah, waktu imsak lagi makan, imsak boleh nggak makan? Boleh, nggak apa-apa, belum azan. Tapi persiapan udah harus dipersiapkan sebentar lagi ya. Tapi kalau udah azan subuh haram Pak, batal puasa kalau makan terus. Nah ini bahaya ini, jelas-jelas di YouTube disebarkan. Barang siapa yang makan boleh. Karena kenapa? Ngaji hadis, ngaji fikihnya melalui kitab hadis. Bahaya. Jadi kalau mau ngaji fikih lewat kitab fikih, ngaji hadis lewat kitab hadis. Nah, kitab hadis itu juga ada rentetan-rentetannya. Jadi nggak boleh kita langsung pada hadisnya. Pahamlah kita hadisnya ini. Mana hadis sahih, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang diamalkan, mana hadis yang mansuh, nasikh. Ya ada yang manasih, ada yang dia menghapuskan, ada mansuh, ada yang dihapuskan, ada yang mafhum. Mafhumul mukhalafah, mafhumul muwafaqah itu belajar dalam ilmu ushul fikih, kita belajar. Maka yang paling aman belajar fikih dari kitab fikih, belajar hadis dari kitab hadis. Jadi gitu ya. Hadis dhaif beda dengan hadis palsu. Kalau hadis palsu nggak boleh diamalin. Cuman lihat dulu, benar hadis ini palsu. Jangan-jangan kita bilang palsu, sebenarnya bukan palsu. Ada ulama yang meriwayatkan, itu kan dicari dulu, ya dilihat dulu. Kalau memang palsu jelas, nggak boleh. Jelas palsu nggak boleh. Hadis yang terkenal, nah ini ada hadis sebenarnya bukan hadis, tapi dianggap orang hadis. Apa misalnya, sumu tasihhu, puasalah kalian akan sehat. Nah, itu sebenarnya bukan hadis, tapi dibilang hadis. Hadis yang tapi benar nggak ini? Kalau kita puasa sehat, benar. Tapi dia bukan hadis. Nah, dia bukan hadis, tapi benar kita puasa kita akan sehat. Gitu. Tapi dia bukan sebenarnya statusnya bukan hadis. Nah, itu hanya perkataan orang-orang bijaksana aja, ya. Atau kalau nggak salah perkataan salah seorang dokter di zaman itu. Sumu tasihhu. Hadis YouTube gimana Bang? Apa? Hadis YouTube. Hadis YouTube gimana ceritanya tuh? Banyak tuh ini. Maksudnya di YouTube ada tulisan hadis? Enggak, dia mengajarkan aja amalin ini, amalin itu tuh. Oh iya, jelas. Ya yang paling afdal itu belajar ke ulama, bukan ke YouTube. Nah, belajar itu kemana? Ke ulama, mujalah satu ulama. Ya, duduk sama ulama yang bisa mengajak kita masuk surga, insya Allah guru kita ulama yang soleh. YouTube nggak bisa, dia nggak bisa, nggak ada roh, nggak ada rohnya. Yang buatnya juga orang kafir itu kan. Jadi kalau mau ngajilah kepada ulama, sama ulama. Ya boleh nggak dengan YouTube Ustaz? Boleh, dengan kajian, tapi yang jelas siapa itu. Ya, yang jelas siapa. Ya, kadang-kadang nih suaranya pakai AI, videonya mana-mana kita percaya, oh bener begini. Padahal itu pakai AI semuanya. Zaman hari ini sih pakai AI. Ya. Nah, jadi ngaji sama ulama yang benar. Siapa ulama-ulama yang diakui ilmunya? Dengerin boleh. Ya. Nah, tapi kalau YouTube apa namanya nggak tulisannya nggak jelas, video-video, nah, nggak usah diikutin. Ya nggak jelas. Baik, cukup ya. Kita cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa berarti subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kembali berikut Allah apa yang disampaikan, mudah-mudahan jadi bekal buat mengaruhi kehidupan ke depannya. Kami sampaikan dua infak yang masuk pagi hari ini senilai Rp700.000. Alhamdulillah.